Hai, jadi kali ini kita akan belajar membuat seeder dan middleware. Jadi seperti biasa, yang pertama kalian klik kanan, terus show more option, terus open git bash. Setelah itu ke Laravel, terus kita mau download. Sebenarnya ini belum support Laravel 10, tapi nggak apa-apa, nanti di downloadnya Laravel 9 kalau nggak salah. Ini kita copy aja, terus mana tadi? Sini, sini. Terus paste di sini. Terus di sininya example app-nya ganti jadi nama folder yang kita mau. Itu misalkan kayak gini. Bisa enter. Setelah itu tunggu sampai folder Laravelnya jadi. Nah, setelah filenya selesai di-download, kita bisa buka di sini. Buka di Visual Studio Code. Setelah itu, pergi ke env, terus ganti database-nya. Jadi, website. Kita samain aja namanya sama foldernya, biar nggak bingung. Terus di-save. Setelah itu, jangan lupa start XMPP-nya. Sekarang bisa ke localhost. Terus buat new database. Buat database baru pakai nama yang sama. Terus create. Nah, ternyata dia R-nya harus kecil, jadi kita ganti kecil aja. Di save. Setelah itu kita buka terminal. Terus cari Laravel UI, terus ke GitHub. Setelah itu masukkan perintah ini, composer require Laravel UI, copy, masukin ke sini, enter. Terus tunggu sampai selesai ke download. Nah, setelah berhasil ke download semua kayak gini, kita balik lagi ke sini, terus copy yang ini, PHP Artisan UI Bootstrap out. Out itu autentikasi. Terus paste di sini, enter. Nah, terus kita jalanin npm install. Terus tunggu sampai install selesai. Nah, setelah selesai kita bisa jalanin npm run dev. Kayak gini. Nah, kalau udah jalan kayak gini, kalian bisa tambah. Terus keluaran outputnya php artisan serve. Enter. Terus kita bisa kontrol klik ke sini. Nah, ini kita udah masuk ke sini. Terus kita balik lagi, tambah. Kita mau buat kita migrate dulu yang ada di dalam sini. Ini semua. Atau kita buat dulu deh di sini. Di sini kita mau isi ini sesuai sama whimsical yang udah aku buat. Ini kita bisa jadiin kayak gini sama whimsical nih. Mana whimsical? Nah, ini buat user, jadi ada ID. Ini kita jadiin aja. Oke, udah gini, tutup aja. Nah, ini ID kita udah punya. Name berarti yang belum username. Bisa langsung ke bawahin aja gini. Terus ini username. Nah, di sini aku mau buat username-nya itu harus unik. Jadi unik. Terus habis itu, jadi ini boleh nggak diisi. Jadi pakai label kayak gini. Terus habis itu username udah, name udah, terus email udah, password udah. Sekarang role sama image. Role-nya kita masukin di bawah password. Di sini. Kita buat table baru. Table. Jenisnya integer. Kita masukin di sini. Ini buat role. Karena role-nya nanti kita bakalan pakai angka. Terus di sini default. Default-nya aku pakai 2 aja. Terus tutup. Terus sama satu lagi itu buat image. Table pakai string juga. Ini buat image. Terus image-nya itu kita buat dia bisa kosong. Kayak gini. Terus kan udah, ini bisa. Oh, tunggu, ini. Nah. Ini kenapa nih? Oke. Nah, ini bisa di-save. Setelah itu,
Oke, setelah itu kita mau buat controller. Di sini kita lihat di sini controller kita berpunya ini. Kita mau buat satu lagi. Di sini kita coba, waduh, ini aja baru PHP artisan make controller. Setelah itu buat namanya. Jadi aku mau dia tuh ada di dalam folder admin, karena ini buat admin. Terus habis itu bisa pakai slice, terus baru buat misalkan base controller kayak gini, terus enter. Nah, ini kebuat di sini, kan lihat di sini udah ada admin, di sini ada base controller. Nah, setelah itu kita mau buat seeder. Jadi di sini bisa PHP artisan make seeder, terus namanya itu mau user seeder kayak gini, enter. Nah, ini dia udah kebuat. Kita cari aja ke bawah di dalam nih, ini dia seeder. Ini kita udah punya user seeder. Nah, di sini kita mau tambahin. Di sini kita pakai db, jangan lupa di enter. Dan sini kita pakai db terus titik 2 kali kayak gini. Terus habis itu table. Terus tabelnya itu namanya users. Terus kita di sini mau insert array, terus kita buat tanda kurung lagi kayak gini. Terus masukin lagi, enggak, kita enter dulu, terus masukin lagi array, terus tanda kurung lagi, terus baru enter. Terus kita masukin yang tadi kita iniin name apa aja tadi, kita bisa sambil lihat yang tadi. Kita jadiin kayak gini aja. Kayak gini. Kita bisa pakai namanya. Ini nanti bisa kita tukar aja, kita ubah name. Abis itu name-nya itu admin. Kita pakai di sini admin. Terus koma, center, baru username. Username-nya juga admin. Koma. Terus kita masukin email. Emailnya misalkan admin@gmail.com. Terus habis itu masukin password. Passwordnya kita pakai hash. Jangan lupa ini biar dia jadi autocomplete, biar langsung ada di paling atas itu, biar nggak merah, kita langsung enter. Terus habis itu pokoknya hash ini buat nyamarin, misalkan karena seeder ini kayak palsu kalau kode kita mau diinin sama orang. Jadi kalau pakai hash nanti si passwordnya itu jadi nggak kelihatan, nggak ketebak. Terus hash make, terus habis itu baru masukin itunya, isinya 123 atau sebut aja 2303 kayak gini. Terus habis itu koma, terus enter. Yang terakhir itu roll, karena kalau image itu nggak perlu. Ini rollnya itu admin itu 1, 2 itu buat peserta. Jangan bisa lihat di sini. Ini nanti satunya lagi buat peserta. Nah, terus ini kan udah, ini koma, kasih koma kayak gini. Ini kita kasih titik 2. Nah, ini karena undefined, sininya kalian bisa klik kanan, terus import all classes. Nah, sudah. Terus ini kalian bisa copy satu lagi. Bisa copy sampai sini. Nah, benar sampai sini. Atau alt shift down langsung ke bawah. Enggak, kita nggak pakai sininya. Kita copy dari sini sampai sini. Kayak gini, terus masukin ininya peserta. Ini juga peserta. Nah, ininya misalkan dapat gini ya. Nah, terus dia rollnya itu 2. Kita save. Habis itu kalau udah, kita daftarin di database seeder biar dia kebaca, karena kalau nggak akan kebaca. Setelah itu kita pakai $this, ini buat manggilnya $this, terus call, terus pakai tanda kurung, terus dalamnya kurung siku, enter. Sini jangan lupa pakai ini. Terus sini kita masukin tadi namanya user seeder. Nah, ini udah ada autocomplete-nya. Terus titik 2 kali, terus class. Kayak gini, terus koma aja. Bisa di save. Setelah di save, kita tutup aja dulu ininya. Kita balik lagi ke terminal. Terus buat nyanyiin kita pakai PHP artisan. Bentar, tadi kita udah migrate belum ya? Kayaknya belum deh. Oh, belum.
Jadi kita coba migrate dulu sih datanya biar masuk ke localhost. PHP artisan migrate, enter. Nah, kalau udah ke migrate semua, kalian bisa lihat di localhost. Terus di website Rara sini. Nah, ini udah masuk semua kan tabelnya. Yang tadi udah dibuatin sama Laravel-nya. Setelah itu baru PHP artisan make. Nah, PHP artisan db seed ini buat ngainin si seedernya, di enter. Terus, nah ini juga udah berhasil. Kalian bisa refresh, kita gedein dulu, refresh. Terus di website Rara sini, kalian bisa lihat di user, kalian bisa langsung ke structure-nya. Enggak, di browse aja deh isinya. Nah, ini kita udah punya 2 data yang tadi kita masukin di seeder. Terus kalian bisa lihat passwordnya ini nggak bisa ketebak sama orang. Kayak gitu, jadi seeder itu udah berhasil. Terus kita balik lagi ke sini. Oke, karena seedernya udah berhasil, kita lanjut buat middleware. Kita gedein. Sini, ini running, kita buat ini baru aja. Buatnya PHP artisan make middleware. Gini gak sih? Middleware. Terus masukin namanya. Kita mau buat admin. Ini gede, admin middleware. Bisa enter. Nah, itu udah dibuat. Kalian bisa lihat di atas ini nih ada middleware. Nah, kita udah punya middleware sama autentikasinya. Nah, terus kita buat satu lagi buat si peserta. Kita bisa hapus di sini. Peserta. Kayak gini, enter. Nah, udah kebuat lagi nih satu lagi peserta. Oke, jadi di admin sini, kita bisa tutup dulu ini. Oke, di admin sini, admin middleware ini, kita bisa klik sini, kita pakai if si autentikasinya ini dicek, mencek, terus ini, itu kita pakai kurung kerawal, enter. Nah, karena tadi kita nggak pakai autocomplete, kalian bisa import sendiri nanti si itunya, class-nya. Terus ini kita di return next. Nah, ini kalau dia admin, jadi maksudnya kalau dia sudah terverifikasi admin, jadi dia bakal next ke halaman selanjutnya yang di request ini. Terus kita titik koma, ini kita pakai perandaian gitu. Terus else-nya, kalau dia bukan admin gitu, kita bakal balikin dia ke, kita redirect ke halaman yang biasa kayak gini. Halaman loginnya gitu. Nah, terus kita buat satu lagi di sininya, ini kan sini kan di else ini. Terus di else yang tutup satu lagi. Nah, di sini kita akan buat, kalian bisa enter. Terus buat if, kita pakai perandaian gini. If, jadi jika ada suatu kondisi, misalkan sudah di out. Autentikasinya ini out, enter, supaya dia langsung ke import. Nanti, terus titik 2, cek. Terus kita pakai ini. Pakai kurung kerawal, kalian bisa enter. If lagi. Out. Gini. Titik 2 kali. User yang role-nya sama dengan 1, ya role sama dengan 1 alias admin, maka kita kasih kurung kerawal lagi, terus enter. Kita akan return atau bawa dia ke halaman selanjutnya, next, yang sesuai request kayak gini. Ini bisa ditutup kayak gini. Terus kalau satunya lagi, else-nya itu else-nya kalau dia bukan admin gitu, kita bakal balikin dia return redirect ke halaman biasa yang slice doang gini. Terus satu lagi else-nya, misalnya kalau dia bukan dua-duanya, bukan admin, bukan user atau peserta, maka dia akan di return redirect ke halaman login kayak gini. Terus ini kita kasih titik koma, terus di save. Nah, terus ini bisa di copy aja semuanya sampai sini. Kita copy terus di paste di sini. Kita paste, terus ininya ganti ke 2, role yang kedua. Terus kalian bisa klik kanan, kita import all class. Bisa jangan lupa di save. Nah, setelah itu, setelah kita udah naruh si middleware-nya di tempatnya, di admin sama di peserta, kita ke kernel di sini. Kita daftarin di kernel.
soalnya kalau enggak juga enggak bisa kebaca. Di sini enter kayak gini, kita pakai nama misalkan is admin. Ini sebenarnya kalian bisa isi apa aja, is admin sama dengan gini. Terus kita pakai slice yang sebelah satunya gini, slice app, ini app, terus http, terus middleware. Nah ini langsung middleware, admin middleware, terus habis itu titik dua kali, terus class kayak gini. Nah terus habis itu koma, terus kalian bisa copy ke bawah buat si pesertanya, peserta kayak gini. Terus ininya juga kita ganti jadi peserta middleware ini, terus bisa di save. Nah setelah itu kita bisa ke sini kita refresh, terus kita login pakai yang akun admin yang tadi udah terdaftar ya. Terus masukin tadi admin@gmail.com, passwordnya 2303, terus login. Nah kita berhasil masuk karena datanya kan tadi udah masuk. Nah tapi karena ini belum apa-apa, kita balik lagi ke sini, kita cari web, dia ada di roots nih, web sini. Nah ini bisa klik kanan, import all class lagi. Jadi nah kita buat rootnya di sini atau si halaman lainnya. Kita buat root, terus titik dua kali kayak gini, terus prefix buat admin. Setelah itu ini middleware kayak gini, terus masukin ininya, ini buat outnya, out, terus sama yang tadi udah kita buat itu is admin kayak gini. Karena ini group, kita tulis group functionnya, function, terus kita pakai ini, terus kita pakai akun awal, enter. Terus habis itu masukin lagi root, karena ini root group, root controller, terus masukin yang tadi base controller. Di sini ada base controller, titik dua kali, class. Setelah itu ini group lagi, terus function, ini function, terus gini. Setelah itu kurang lagi, terus enter. Kita buat root lagi, root. Nah ini pakai metodenya itu get, karena kita mau ambil get, terus ininya di home, terus ininya itu index namanya. Jadi kita buat index, terus namanya itu name-nya jadi index.home kayak gini. Ini kasih titik koma, terus di bawahnya juga kasih titik koma, juga satu lagi, terus di save. Setelah itu kalian bisa pindah ke sini, di atas itu ada provider, terus root service provider. Ini kan masih home doang, kita tambahin admin ini, terus di save. Terus di bagian resource di view, di sini kita mau buat folder namanya admin, buat admin ini biar rapi, admin. Terus setelah itu kita buat file di dalam sini, index, ini dia index.blade.php kayak gini, enter. Terus kita bisa ke bootstrap. Setelah itu copy yang kedua ini, yang include bootstrap CSS and JS. Kita bisa copy, terus paste di sini. Terus ininya kita ganti, misalkan ini halaman admin. Jadi save. Nah setelah itu terakhir kita bisa ke ini kan, di sini di web itu kita udah masukin base controller kan. Kalian bisa kontrol terus klik di sini. Kalau dia udah berhasil bisa masuk sini, berarti kalian benar masukinnya. Nah, sini di base controller kita masukin public function kayak gini. Terus buat apa? Buat index sini pakai kurung perawal, enter. Terus habis itu return view ke yang tadi udah kita buat, itu di sini di admin, terus ke index kan. Jadinya kita view-nya masukin admin, kita panggil si nama foldernya dulu admin.index. Terus kita pakai titik koma, bisa di save. Terus kita coba lagi. Di sini kita bisa ulang lagi. Ini kan bisa refresh lagi setelah itu, terus sini kalian bisa langsung masukin
slice admin home. Terus kita udah berhasil masuk ke middleware-nya. Ini halaman admin gitu. Bisa di style dan apa-apa. Nah, ini nanti bakal dilanjutin dengan buat website, buat project akhir Laravel. Oke. I think it's enough. Maaf kalau banyak salah. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.